Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ternak? Jumpa lagi bersama kami di Ujung Kandang Channel. Pada video kali ini kami mengangkat topik tentang metode nekropsi dan tahapannya. Banyak sekali loh manfaat nekropsi ini. Yuk kepoin videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, kemudian klik tombol loncengnya agar senantiasa dapat notifikasi terbaru video-video dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Baik, sebelum kita mulai ke prosedur nekropsi, kita awali dengan definisi. Apa sih itu nekropsi? Jadi nekropsi adalah tindakan atau prosedur bedah bangkai hewan yang dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau mendiagnosa penyebab kematian. Kalau di manusia biasa disebut dengan autopsi. Dengan tindakan nekropsi ini kita bisa mencari tahu penyebab kematian hewan kita. Dan juga kira-kira hewan kita itu sakit apa sih? Tentunya ini nanti diperkuat dengan uji laboratorium ataupun dengan data-data pendukung lainnya untuk menegakkan dugaan kita atau menegakkan diagnosa kita. Sebelum memulai tindakan nekropsi, yang perlu kita persiapkan di awal adalah sampel kita tentu saja yang akan kita bedah, yang akan kita analisa. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan bedah, gunting bedah, kemudian pisau atau cutter, dan yang lain-lain adalah sarung tangan sebenarnya harus ada. Kemudian bahan sterilisasi berupa alkohol boleh atau desinfektan. Ini untuk mensterilkan sampel kita, kemudian tangan kita sebelum dan sesudah pelaksanaan nekropsi ini. Pada kesempatan kali ini, sampel ayam yang akan kita bedah adalah ayam dalam fase growing parent stock. Umurnya untuk sekarang di 20 minggu. Jadi mendekati masa laying. Jadi kita mau lihat juga nanti perkembangan ovariumnya. Setelah bahan dan alat semua sudah siap, yang kita lakukan pertama adalah mengecek kondisi fisik dari sampel kita. Apakah dari penampakan luar ada luka, ada lebam, ada hal-hal yang tidak normal, cacat, dan yang lain-lain. Itu kita pastikan dulu sebelum kita memulai pembedahan organ dalamnya. Selanjutnya, baringkan sampel dalam posisi terlentang, kemudian iris bagian kulit dada dan buka di wilayah itu. Kita lihat apakah di dadanya ada memar atau tidak. Ini juga menjadi indikasi bahwasannya ayam kita dalam kondisi baik atau dalam kondisi tidak baik. Selanjutnya tahapan pembedahan kita mulai dari atas, dari kepala ke bawah. Yang pertama kita buka adalah selaput mata atau selaput yang ada di bawah kelopak mata. Di situ mengindikasikan kondisi amoniak di dalam kandang. Jika di dalam kandang kita amoniaknya tinggi, maka di bawah selaput mata itu terdapat bercak-bercak infeksi. Nah, kalau kondisi untuk sampel ini bersih ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya di dalam kandang kami sirkulasi udaranya lancar dan konsentrasi amoniaknya rendah, sehingga tidak terjadi amoniak burning yang menyebabkan iritasi pada mata. Kemudian selanjutnya harusnya di sini kita bedah juga bagian hidung dan mulut. Tapi untuk saat ini kita tidak lakukan. Di situ bisa dilihat apakah banyak lendir di hidung atau di mulutnya. Jika banyak lendir, itu mengindikasikan ayam kita dalam kondisi ngorok. Lendir pada hidung dan mulut bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa jadi yang pertama karena kandang kita kotor, kandang kita bau amoniak, ataupun bisa karena infeksi bakteri maupun virus. Tinggal kita lihat kondisi organ-organ yang lainnya, apakah mengarah ke
satu penyakit tertentu ataukah tidak. Kemudian lebih lanjut yang perlu kita lakukan adalah membongkar bagian tengkorak kepala. Ini ditujukan untuk melihat bagian otaknya. Sebagaimana kita ketahui, otak merupakan bagian dari sistem saraf utama atau sistem saraf pusat. Untuk penyakit-penyakit yang menyerang sistem saraf, maka dapat diindikasikan bahwasannya otak atau organ otak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah penyakit-penyakit yang bersifat viral atau virus, serangan virus seperti AI dan ND. Itu bisa kita lihat perubahan pada otaknya. Organ selanjutnya yang akan kita bedah adalah bagian tenggorokan atau saluran pernafasan. Di sini kita bisa lihat saluran pernafasan. Kita buka dulu kondisinya, apakah bersih atau dia ada peradangan atau iritasi. Untuk sampel ini terlihat bersih. Jika terjadi peradangan maka akan nampak kemerah-merahan seperti di dalam gambar ini. Ini mengindikasikan bahwasannya saluran pernafasan pada ayam kita dalam kondisi tidak normal. Kita bandingkan kembali dengan sampel yang ada, dicuci terlebih dahulu. Ini terlihat bahwasannya kondisi saluran pernafasan ayam kita dalam kondisi baik-baik saja atau normal. Normalnya seperti ini, bersih, kemudian bening dan tidak ada bercak-bercak darah di wilayah situ. Selanjutnya organ yang perlu kita periksa adalah bagian crop atau tembolok. Tembolok ini adalah tempat penampungan pakan ayam sebelum dia memasuki wilayah proventriculus dan gizzard. Kita buka dulu di daerah tembolok ini, apakah kondisinya normal atau tidak normal. Ya, ini terlihat nampak banyak ada pakannya. Ini tandanya ayam kita nafsu makannya bagus, makannya normal. Kita cuci terlebih dahulu. Kita lihat bagian cropnya. Crop yang bagus adalah bersih, kemudian bening dan elastis. Seperti ini. Ini sangat elastis, kemudian bening, tidak ada terlihat jamur, kemudian di situ terlihat sangat elastis dan bagus, bersih. Jika tidak normal, di situ akan nampak jamur atau seperti model panu. Lebih lanjut kita akan coba memeriksa bagian organ dalam dari sampel kita. Sebelumnya kita patahkan terlebih dahulu sendi pinggulnya agar ayam dalam posisi yang nyaman dan mudah untuk kita lakukan pemeriksaan. Kita buka organ dalamnya. Di situ sudah nampak organ hati. Ya, itu ada organ hati. Hati yang normal dan bagus adalah seperti yang nampak dalam video ini. Ini hatinya normal dalam kondisi bagus. Warna merahnya khas warna hati. Kemudian pinggirannya lancip. Kemudian terlihat mengkilap dan tidak nampak kelainan di organ tersebut. Kemudian ini adalah organ jantung yang di atas. Kita coba buka ya. Ya, itu nampak di dalam. Di dalam ini terdapat yang namanya air sac atau kantung udara. Kantung udara juga ini bisa menjadi salah satu penanda bahwasannya ayam kita dalam kondisi bagus, dalam kondisi baik. Ini air sac yang baik adalah kondisinya bening, bersih, dalam seperti ini. Itu kuning-kuning bukan koli ya, itu lemak. Jadi kalau koli kondisinya tidak kayak begitu, dia agak kekuningan. Kemudian kita buka organ hati dan jantungnya. Ya, ini agak susah ya. Kita perlahan agar empedunya tidak pecah. Kita buka organ hatinya. Ya, ini kondisi hati yang bagus. Hati yang bagus seperti ini. Jadi warnanya khas warna hati, kemudian sisi-sisinya lancip, kemudian tidak remah atau tidak mudah hancur.
Coba kita bandingkan dengan gambar yang ada di dalam. Ini adalah contoh hati yang tidak bagus. Dia terlalu besar, kemudian terlihat ada hal yang ganjil, warnanya tidak normal, dan kondisinya mudah hancur. Ini adalah contoh organ hati yang tidak bagus. Contoh organ hati yang normal, ketika kita pegang warnanya saja terlihat mengkilat dan tidak buram. Kemudian kita buka bagian jantung. Ini jantung kondisi normal. Jantung yang normal seperti ini. Jadi tidak ada perlemakan di situ, tidak terlalu banyak. Ini perlemakannya normal. Kemudian ukurannya juga ukuran normal. Begini kondisi jantung yang kondisinya baik. Kita coba bedah lebih lanjut melihat kondisi organ-organ yang lainnya. Ya, ini adalah organ paru-paru. Jadi yang warna pink, dua di sisi kiri dan kanan adalah paru-paru. Paru-paru normal warnanya seperti ini, agak ke merah mudaan. Kemudian kita lihat di situ tidak ada sesuatu yang ganjil. Kemudian kita coba buka organ-organ yang lainnya. Untuk mempermudah, selanjutnya kita coba urai bagian usus. Usus ini agak panjang ya, jadi kita perlahan-lahan saja untuk mengurainya. Kemudian nanti kita coba buka ini bagian proventriculus dan ventriculus atau gizzard. Kita coba periksa sebentar. Kita pisahkan dulu dari usus, kemudian kita belah bagian dalamnya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Ya, ini adalah proventriculus bersambung dengan ventriculus atau gizzard atau ampelo kalau orang Jawa bilang. Jadi ini kita coba cuci dulu ya. Cuci dulu supaya bersih, supaya kelihatan. Nah, ini kondisi normal, kondisi bagus. Jadi terlihat bersih, terlihat kekuningan. Kemudian kita coba bandingkan dengan yang tidak normal. Nah, ini salah satu contoh gizzard yang tidak normal. Warnanya tidak kuning cerah. Kemudian terlihat juga adanya erosi pada lapisan gizzard. Ini menandakan gizzard ayam kita dalam kondisi tidak normal. Kita lihat dengan sampel kita. Nah, sampel kita terlihat ketika dibuka dari lapisan gizzardnya, dia terlihat susah gitu. Jadi menempelnya erat. Kalau yang tidak normal ini gampang sekali terbuka, dan itu tidak bagus karena gizzard ini merupakan salah satu organ yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Jadi sebelum masuk ke usus, sebelum diserap di usus, maka makanan yang masuk akan diproses dulu di gizzard supaya nanti ketika masuk di usus mudah untuk dicerna. Oke, kita cek lagi organ selanjutnya. Organ yang akan kita periksa selanjutnya adalah bagian usus. Usus juga ini tidak kalah penting ketika kita periksa. Sebenarnya organ yang utama itu adalah organ pernafasan dan organ pencernaan, karena dua organ itu yang menjadi sebagian besar penyebab penyakit pada ayam. Kita lihat usus, kita belah. Ini kondisi usus yang normal ya. Jadi normal, ada yang warna orange seperti ini, ada juga yang warna putih. Kalau yang tidak normal akan terlihat bercak-bercak darah atau semacam iritasi, sama seperti di saluran pernafasan tadi. Nah, ini contoh usus yang tidak normal, terlihat sekali merah, kemudian iritasi. Ini salah satu indikasi dari nekrotik enteritis. Ya, kita lanjutkan untuk pembedahan bagian usus. Biasa kita akan menemukan hal-hal yang lain. Kita ikuti saja jalur ususnya. Kita bedah terus. Nah, ini dia. Ini yang harusnya tidak boleh ada. Ini adalah cacing. Nah, ini contoh dari cacing. Ini jenis cacing gelang. Jadi, cacing ini juga salah satu parasit yang dapat merusak ayam kita. Jadi bisa jadi cacing ini yang menyebabkan mencret. Cacing ini juga menjadi trigger untuk munculnya nekrotik enteritis,
cacing ini juga bisa menurunkan produksi pada ayam yang sudah fase laying atau fase produksi. Ketika kita mendapatkan cacing di dalam usus seperti ini, inilah salah satu manfaat dari kegiatan nekropsi. Jadi kita bisa lakukan evaluasi untuk pemberian obat cacing atau memasukkan program obat cacing. Kalau kita nggak melakukan pembedahan ini, kita nggak akan tahu kalau ayam kita dalam kondisi cacingan atau enggak. Paling secara ciri-ciri fisik aja kita lihat, tapi untuk memastikan adalah dengan cara nekropsi seperti ini. Coba kita terus telusuri jalur usus ini, apakah nanti kita mendapatkan sesuatu yang tidak terduga seperti tadi. Ayo saksikan terus video ini sampai selesai. Ya, kita bedah terus, ikutin aja seluruh jalur usus sampai nanti kita ketemu dengan persimpangan sekatonsil. Sekatonsil itu adalah percabangan dari usus besar dengan sekum. Di situ nanti kita akan buka juga. Biasa di situ menjadi indikasi juga adanya penyakit atau infeksi dari bakteri maupun virus. Ya, ini jalur usus kita bersihkan dulu, dicuci dulu supaya kelihatan bagaimana model dalamnya. Kemudian kita urai kembali, kita lihat apakah ada yang tidak normal. Ya, ini terlihat ada semacam pair patch. Jadi ini peradangan di spot-spot usus. Ini biasanya juga mengindikasikan dari ND, tapi nanti kita coba uji lebih lanjut dari uji titernya dan kita amati lagi kondisi ayamnya. Banyak lalat guys. Ya, selanjutnya kita coba buka bagian sekatonsil. Jadi sekatonsil itu letaknya hampir di ujung dari jalur usus. Di situ ada persimpangan, ada sekum yang dua atau usus buntu. Di situ kotoran yang paling busuk sekali guys. Jadi kalau sobat-sobat pernah buka usus, di situ yang paling busuk kotorannya ada di situ, karena di situ memang konsentrasi bakteri yang cukup banyak. Makanya kita akan lihat di persimpangannya. Ya, ini namanya persimpangan sekatonsil. Kalau di sini terjadi peradangan, ini agak radang ya, kelihatan merah-merah itu. Artinya konsentrasi bakteri itu cukup banyak, sehingga membuat daerah situ peradangan. Harusnya di situ kondisinya bersih, tidak boleh terjadi peradangan. Nah, ini kan kelihatan kan merah-merah, itu tandanya di usus ayam kita itu bakterinya banyak sekali guys. Jadi itu harus ditreatment sebenarnya supaya menurunkan populasi bakteri yang ada di situ. Selanjutnya coba kita cek juga bagian ovariumnya, karena ini ayam menjelang untuk produksi. Nah, ini ovariumnya masih belum berkembang sempurna karena masih umur 20 minggu. Biasanya di umur 22 ke 23 itu di situ baru mulai berkembang atau sel telurnya mulai sedikit matang. Ya, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa setelah melakukan metode nekropsi dikonsultasikan kembali dengan dokter hewan untuk mendapatkan analisa penyakit apa yang menyerang hewan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cinta dari ujung kandang.